Kasus dugaan penipuan yang dialami Jessica Iskandar dan juga sang suami Vincent Verhaak masih terus diselidiki pihak Polda Metro Jaya. Wanita yang karib disapa Jedar itu ingin masalah hukumnya dengan mantan rekan bisnisnya Stefanus segera rampung dan uang kerugian senilai hampir 10 miliar rupiah itu bisa dikembalikan. Namun sepertinya pihak Stefanus tak tinggal diam. Meski saat dihubungi lewat sambungan telepon oleh Vincent, mengaku jika Stefanus memang telah menipu, namun sepertinya pihak pengacara tetap kekeh jika semua keuntungan dari sewa menyewa mobil mewah itu telah dikirim ke rekening Jedar. Ada yang namanya ajas praduga tidak bersalah. Kan ini juga nggak adil bagi klien kami. Ingat, hukum itu bisa ditegakkan kalau memang kita bisa bicara keadilan, equal. Kalau hukum itu sudah tidak berimbang, itu bukan hukum namanya. Itu arogansi. Nah, kita hindarkanlah sifat-sifat arogansi. Jangan lupa, kita ini masyarakat Indonesia yang ramah tamah, yang santun, yang berbudaya, yang memang mengedepankan musyawarah itu mufakat. Bukannya untuk mencari benar atau salah, itu nggak benar. Ayo mari kita duduk jadi sok. Pihak-pihak yang tidak berkomentar jangan merepost lagi atau membuat postingan-postingan dengan menyudutkan klien kami, itu jangan. Saya nggak banyak komunikasi kalau masalah gitu. Buat apa juga aku harus kasih tahu dia aku mau ke jalur hukum, buat apa? Kamu salah ya kamu ada hukumannya, titik, kan gitu. Saya punya bukti terkait kamu, gitu loh. Kamu juga akan kami ambil langkahnya. Jadi kamu juga nikmati uang kok. Ya kan? Jadi hal ini kan jadi nanti kebias. Makanya saya tidak mau terlalu vulgar. Saya ingin semuanya ini kembali ke posisi nol, yaitu dengan Pak Jedar atau melalui kuasa hukumnya, supaya ada solusi yang terbaik kedua belah pihak. Itu yang kita harapkan, bahwa Pak Jedar kan menginginkan uangnya kembali, agar Pak Jedar bisa menjalankan kehidupan masa depannya. Nah, itu kan intinya kan. Nah, kalau ini terus diikuti, klien kami jadi takut dong. Betul nggak? Secara psikologi lah. Siapa sih yang nggak takut? Betul nggak? Jadi ya kalau emang dia ada niat dan etika baik, pasti dia udah ngelakuin something dong. Tapi tidak ada. Jedar dan Vincent memiliki bukti pun dengan Stefanus melalui kuasa hukumnya yang juga memiliki bukti transferan dari awal hingga akhir bisnis sewa mobil mewah itu berjalan. Lantas benarkah keluarga Vincent shock mendengar kabar anaknya ditipu oleh rekan bisnis yang sudah dikenalnya? Tapi kalau dari orang tua saya, mereka tuh tahu dan ya, mereka juga semangatin kayak tenang. Ini pasti ada jalur terbaiknya. Pokoknya kalian harus fokus sama anak dan saling mensupport. Iya, soalnya kan ini kan kejahatan, maksudnya pasti ada hukumannya gitu. Nggak mungkin masa orang bisa bebas aja nipu, orang bisa bebas aja dia yang nipu, kejahatan. kita hidup menderita tapi dia hidup enak, nggak masuk akal. Iya, jadi serahin sama aparat kepolisian, hukum Indonesia yang berlaku gitu. Di sini ada tertulis misalnya tanggal 5 Maret tahun 2021, Mbak Jessica telah terima misalnya untuk mobil B73 DAR. Lalu 12 November 2021, kalau yang 5 Maret 66 juta. Lalu 12 November 2021 itu 22 juta. Itu ada berikutnya nih. Ada, dan itu ada pernyataan bahwa uang yang sudah kami terima dari tahun 2021. Transfer rekening itu pas saya cek mutasi nggak masuk. Terus saya cek ke bank, terus kata banknya memang nggak ada transaksi. Dan ternyata saya mulai bertanya-tanya kepada Stephen ini. Tapi dia tetap suruh saya cek terus. Terus sampai akhirnya ada kerabat kami, saya dan Stephen bernama Mary yang informasi ke saya bahwa Stephen ini menipu dan sudah kabur ke Singapura. Jangan menggunakan hal-hal yang memang nanti melebar kemana-mana. Kan yang di ujung yang kesian nanti Pak Jedar uangnya nggak kembali. Harapan Pak Jedar kan uangnya kembali. Bagaimana mungkin klien kami mau kalau klien kami sekarang sudah dibebani seperti ini? Takut dong orang. Betul ya? Apalagi Pak Jedar kan sudah ngakuin bahwa dia terima gade mobil-mobil yang ada di tempatnya dia. Jadi sekarang ini laporannya di Polda, sementara mobil-mobil itu dititip di mana, kan kita
kita juga belum tahu lokus-lokus yang terjadi peristiwa-peristiwa itu. Apakah di Bali, apakah di Jakarta, apakah benar yang menangani adalah Jakarta, kita nggak tahu. Lantas benarkah Vincent dan Jedar menduga kasus penipuan yang dialaminya ini merupakan bentuk dari sindikat penipuan penggelapan dokumen lantaran menguras banyak kerugian hingga miliaran rupiah? Lantas, bagaimana tanggapan kuasa hukum Stefanus? Kalau kayak gitu internalnya kita nggak tahu, tapi yang jelas dengan apa yang terjadi ya di laporannya juga udah tercatat ini emang ada sindikat penipuan penggelapan dokumen. Jangan jauh-jauh dari mutasi rekening yang dia kirim saja juga udah palsu bodong, ya kan? Dari janji-janji di mana dia hanya sewa mobil, ternyata dia juga jual tanpa izin dari istri atau dari saya kan juga udah termasuk penipu. Jedar dan Vincent tak menyangka jika Stefanus yang dikenalnya pada tahun 2020 lalu justru tega berbuat culas kepada mereka. Padahal mereka begitu percaya betul dengan Stefanus yang dinilainya mumpuni menjalankan bisnis sewa mobil mewah. Ditambah Stefanus itu juga bermukim di Bali yang notabene dekat dengan kediaman Vincent dan Jedar. Namun nyatanya, Jedar justru tertipu dan yang menyedihkan adalah 11 unit mobil miliknya kini tak jelas rimbanya. Pasangan yang menikah pada tahun 2021 itu menyerahkan kasus hukumnya kepada kepolisian. Dari 2020 intens sama-sama tinggal di Bali. Iya. Kalau intens segitunya sih itu internal enggak. Ya kan kita kan ya semua juga udah dewasa. Cuma ya saling kenal, maksudnya dia juga kenal kita, dia juga udah boleh dibilang teman, udah bisa menjadi orang kepercayaan juga. Hubungannya udah baik. Sempat ada curiga nggak sih nih di awal penawaran tersebut? Nggak ada sama sekali, apalagi kita nggak pernah buat salah ke dia, hubungan kita juga fine aja, terus nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba jebret ketipu. Tak ingin berkubang dalam kekecewaan yang sama, baik Jedar maupun Vincent bakal memilah-milah rekan bisnis untuk kemudian hari. Apalagi kerugian yang dialami Jedar tak sedikit jumlahnya. Apalagi ia sadar kondisi perekonomian keluarganya tengah naik turun sejak pandemi melanda tanah air. Ya kalau namanya kehilangan materi pasti berpengaruh kepada kita sebagai keluarga. Gitu kan, ini juga gimana pun juga uang untuk masa depan El sama Baby Don. Ya siapa juga mau ketipu uang, apalagi di momen-momen ada kan ini kan COVID ini kan pandemi ini kan belum selesai, jadi juga masih sulit untuk cari duit ibarat kata kan. Aduh, saya jadi ini pelajaran besar buat saya pastinya. Iya. Jadi kedepannya pasti gimana pun kayak nggak juga. nyangka juga, maksudnya semuanya juga udah jelas A sampai Z aman semua, cuma ya ternyata ada juga orang yang bisa senekat ini. Jadi kan kita juga itu kan di luar kendalikan kita. Ya jadi susah ya. Balik padahal, lagi buat bisnis kedepannya. Iya. Semuanya tuh harus benar-benar jelas, hitam putih atas kertas. Dan nggak ada istilahnya ya teman-teman, bisnis ya bisnis. Kayak gitu. Buat cari aman saja sebenarnya. Sejak dugaan penipuan yang dilakukan Stefanus ini terendus, kondisi psikis Jedar sempat menurun. Namun, karena ia harus memberikan ASI eksklusif untuk Baby Don, maka sebisa mungkin ia selalu berpikir positif agar kebutuhan ASI anak keduanya lancar. Tapi saya tuh berusaha supaya tetap positive thinking, supaya tetap bisa kasih ASI, karena saya kan full ASI buat Baby Don. Jadi pokoknya yang paling penting jangan sampai stres dan nggak bisa menyusui bayi kan. Karena periode kejadian ini pas saatnya dia lagi hamil dan melahirkan. Pertama support system sih suami yang nguatin saya kan. Karena awal masalah ini tuh saya emang down banget, nangis. Tapi saya dikuatin, saya juga fokus buat ASI Baby Don kan. Terus saya ngeliat muka bayi saya tuh kasihan, kalau saya sampai stres nanti saya nggak bisa kasih ASI, terus saya jadi nggak fokus ngurus El Barak juga. Jadi
Ya udah, saya sama suami saya sama-sama saling menguatkan terus supaya bisa menyelesaikan kasus ini, dibantu tim pengacara juga. Jadi ya udah, kita serahin semuanya ke aparat hukum, kepolisian. Iya, awal-awal sih saya sempat demam, sempat sakit karena kan Drop. kepikiran, nangis terus. Tapi ya balik lagi, support system, lihat muka bayi. Jadi saya tetap harus jalani hidup saya kan, harus ngurus bayi baru lahir, nggak ada suster. Jadi harus fokus nyusuin juga. Jadi kayak gini-gini ya ada masa waktunya gitu. Ketika saya ngerasa cukup, udah harus balik lagi ngurus anak lagi, positive thinking lagi gitu, berdoa gitu, berusaha untuk ikhlas, terima gitu. Tapi awal-awal drop, Iya. dapat kabar gitu langsung lemes lah satu badan. Kehadiran Baby Don yang sejatinya membuat hangat keluarga, namun nyatanya keduanya justru dihantam masalah yang cukup pelik. Lantas, siapkah Vincent dan juga Jedar yang tengah menyusui Baby Don harus rela warawiri ke Jakarta dan menerima konsekuensi segala macam hal untuk menyelesaikan kasus penipuan yang sepertinya bakal panjang? Akankah Vincent dan Jedar bakal membuka ruang islah untuk Stefanus? Atau justru keduanya bakal terus melanjutkan kasus hukumnya agar ada efek jerah dan kasus penipuan ini tak terulang kembali? Balik lagi, kita kan nggak tahu prosesnya berapa lama. Iya. Yang kita berharap aparat kepolisian Akan bergerak cepat. karena dari pihak kita dengan bukti-bukti udah cukup jelas. Iya. Dan Dan kan kita berharap pastinya jangan sampai ada korban-korban yang Korban-korban lain. yang lain. Jadi selain kasus kita cepat selesai, tapi juga jangan sampai ada korban yang lain. Ya, ini pertama kali Shock. musibah ini terjadi. Jadi benar-benar bikin shock. Apalagi terjadinya saat saya baru ngelahirin. Jadi masih sakit-sakitnya, masih berusaha untuk ASI. Terus langsung ditimpa masalah ini. Apalagi juga mengganggu kebahagiaan, baru nerima momongan, langsung dihajar berita musibah ini. Lantas benarkah El Barak, anak pertama Jedar dari pernikahan pertamanya, mengetahui jika orang tuanya tengah terhimpit masalah yang cukup serius? Benarkah sebagai seorang anak, El merasakan betul bagaimana orang tuanya tengah dirundung masalah? Lantas benarkah El sempat menanyakan soal masalah tersebut? Bagaimana jawaban Vincent dan juga Jedar dengan pertanyaan El tersebut? El sendiri kan kita nggak mungkin cerita kita lagi Iya. ada kasus. Yang penting kan kita sebagai orang tua harus tetap senyum dan berada buat anak-anak kita di rumah, kayak gitu. Enggak, kita nggak tunjukkan itu, Kak. Kalau kita tunjukkan itu malah jadi ikut sedih, ya nggak? Iya, takutnya ganggu sama Mentalnya dia psikis juga, anak, kan. nanti dia merasa kesian apa. Jadi ya namanya anaknya juga usianya baru mau 8 tahun, masa kita mau ngelakuin itu sih?